Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa sekalian. Pada mini lecture kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisiologi cairan tubuh. Untuk sesi yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pembagian, komposisi, dan fungsi cairan tubuh. Pada tubuh manusia dewasa, 60%-nya merupakan cairan. Dari total kandungan cairan di dalam tubuh, hampir 67% merupakan cairan intraseluler, dan 33% sisanya merupakan cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler sendiri dibedakan menjadi 80% cairan interstisial, 20% cairan intravaskular atau plasma darah, dan sisanya merupakan cairan transseluler yang jumlahnya paling sedikit yang kira-kira hanya mendekati 1% dari keseluruhan total jumlah cairan ekstraseluler. Dari gambar ini bisa dilihat pembagian dari cairan tubuh. Yang pertama adalah cairan intraseluler, yaitu cairan yang terdapat di dalam sel yang menjadi tempat berkumpulnya komponen atau unsur sel. Yang kedua adalah cairan ekstraseluler, yaitu cairan yang terdapat di luar sel dan berperan dalam proses homeostasis untuk mempertahankan keadaan statik dan konstan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Pada gambar ini, cairan ekstraseluler yang terlihat adalah cairan interstisial, yaitu cairan yang terdapat pada celah antara sel-sel. Cairan interstisial membasahi semua sel tubuh dan menjadi penghubung antara cairan intraseluler dan intravaskular. Kemudian pada gambar juga bisa dilihat cairan intravaskular, yaitu cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah atau bisa disebut dengan plasma darah. Cairan ekstraseluler yang terakhir yaitu cairan transseluler yang secara garis besar berfungsi sebagai lubrication, protection, dan nourishment. Cairan transseluler terdiri dari cairan cerebrospinal, yaitu cairan yang terletak dalam ventrikel otak dan dalam ruangan subarachnoid yang melindungi otak dan sumsum spinal sebagai bantalan. Selanjutnya yaitu sebagai cairan ruang potensial, seperti antara ruang pleura viscera dan ruang parietal paru, ruang peritoneal, ruang perikardial, ruang sendi, dan ruang bursa. Selanjutnya yaitu sebagai cairan intraokular yang terletak di dalam mata untuk melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata, serta mengatur volume total dan tekanan cairan tersebut. Yang terakhir itu sebagai cairan gastrointestinal di dalam saluran cerna yang terdapat dalam jumlah bervariasi tergantung pada makanan yang dimakan, yang berfungsi sebagai pelumas. Kandungan di dalam cairan tubuh terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit adalah zat yang terdisosiasi dalam cairan, dibedakan menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Kation utama dalam cairan ekstraseluler adalah natrium, sedangkan kation utama dalam cairan intraseluler adalah kalium. Kalium ini berfungsi dalam menentukan tekanan osmotik intrasel. Anion utama dalam cairan ekstraseluler adalah klorida dan bikarbonat, sedangkan anion utama dalam cairan intraseluler adalah ion fosfat dan juga sulfat. Kandungan non-elektrolit pada cairan tubuh merupakan zat-zat yang tidak terdisosiasi dalam cairan, seperti glukosa, urea, kreatinin, dan bilirubin. Cairan tubuh memiliki berbagai peran dan fungsi dalam tubuh, antara lain mengatur suhu tubuh. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi sehingga dapat menyerap dan melepaskan panas dalam jumlah yang besar, dan juga dapat membantu mencegah fluktuasi suhu tubuh. Darah memiliki peran pada proses pernapasan, yaitu ketika terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di alveolus paru-paru. Makanan yang telah mengalami proses pencernaan akan mengalami absorpsi di dalam usus halus. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap ke dalam pembuluh darah kapiler yang ada di dalam jejak usus atau vili. Sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfe karena molekulnya cukup besar. Sari-sari makanan ini kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam tubuh setiap makhluk hidup, terjadi berbagai reaksi metabolisme yang menghasilkan zat-zat yang tidak diperlukan, seperti karbon dioksida dan amonia. Zat-zat yang tidak diperlukan ini biasanya dikeluarkan melalui alat-alat ekskresi yang terdapat dalam tubuh manusia. Contohnya pengeluaran amonia yang terlebih dahulu diubah menjadi urea, bersama dengan kelebihan air di dalam tubuh oleh ginjal melalui urin. Homeostasis adalah kecenderungan untuk mempertahankan lingkungan internal tubuh agar tetap dalam keadaan normal, yang melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit.
Cairan tubuh juga memiliki fungsi proteksi seperti cairan amnion dan cerebrospinal yang berperan sebagai bantalan pelindung dari cedera. Air juga berperan sebagai reaktan dalam berbagai reaksi hidrolisis dalam tubuh untuk menguraikan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Air juga merupakan pelarut universal yang bisa melarutkan berbagai ion dan molekul di dalam tubuh. Untuk sesi selanjutnya, kita akan membahas mengenai edema dan dehidrasi. Edema merupakan kelebihan cairan tubuh dalam jaringan. Edema lebih sering terjadi pada bagian kaki karena pengaruh gravitasi. Edema dapat terjadi pada cairan intraseluler maupun cairan ekstraseluler. Edema intraseluler dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu penurunan aliran darah ke dalam suatu jaringan, yang mengakibatkan pengiriman oksigen dan nutrisi berkurang untuk metabolisme sel dan jaringan, sehingga pompa ion pada membran sel menjadi turun dan menyebabkan ion natrium tidak bisa dipompa keluar sel. Kelebihan natrium di dalam sel akan menyebabkan osmosis air menuju sel. Yang kedua disebabkan oleh terinfeksinya jaringan, yang menyebabkan efek langsung berupa peningkatan permeabilitas membran sel, sehingga ion natrium dan ion lainnya berdifusi ke dalam lingkungan internal sel, yang kemudian diikuti dengan peristiwa osmosisnya air ke dalam sel. Sedangkan untuk edema ekstraseluler dapat disebabkan oleh kebocoran yang terjadi pada ruang interstisial dan kegagalan sistem limpatik dalam mengembalikan cairan interstisial kembali ke dalam darah. Dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh disebabkan oleh cairan yang dikeluarkan lebih banyak dibanding cairan yang masuk dalam tubuh. Hal ini akan menyebabkan berbagai perubahan fisiologis tubuh, seperti penurunan produksi saliva, peningkatan tekanan osmotik darah, dan penurunan volume darah. Perubahan-perubahan tersebut akan merangsang pusat rasa haus di hipotalamus, sehingga menghasilkan sensasi haus dan merangsang kita untuk meningkatkan asupan cairan sampai volume cairan tubuh kembali normal.